Tema kita sekali lagi hari ini adalah The Power of Gospel. The Power of Gospel. Jadi ada kekuatan dari Injil. Injil Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan membahas tentang Injil, The Power of Gospel pada hari ini dari kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 dan Yesaya 61 ayat 1 sampai 11. Oke, next. Ini penting saudara, kita harus pahami bahwa ternyata kita harus memahami terlebih dahulu apa arti daripada Injil atau Gospel itu saudara. Bahwasanya Gospel atau Injil itu adalah berarti kabar baik. Sama-sama bilang dengan saya, kabar baik. Jadi saudara, dalam bahasa Yunani asli yang ditulis dengan kata euangelion atau kabar baik. Kabar baik, berita kesukaan. Ini penting saudara, kita harus tahu dulu. Sebenarnya Injil itu apa sih gitu. Ya, Injil itu ternyata kabar baik saudara. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Oke, next lagi. Kita lihat bahwa ternyata Injil itu telah dinubuatkan, dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Ya. Dan kira-kira kitab Yesaya telah ditulis berusia pada waktu itu sekitar tahun 745 ditulis sampai kira-kira 680 kira-kira kitab itu ditulis saudara. Bayangkan saudara, tua sekali kitab itu saudara, ada 700 tahun lebih, kurang lebih. Sampai kepada masa Yesus lahir ke dalam dunia, yaitu Injil itu. Jadi ada kurang lebih 10 generasi baru munculnya dan penggenapannya Injil yang dinubuatkan. Dan kalau kita lihat kembali saudara, dari Injil kelahiran Yesus Kristus, ya, dari awal Masehi sampai 1855 di Pulau Mansinam, kurang lebih ada 27 generasi. Bayangkan saudara, lama sekali Injil ini saudara. Injil ini diberitakan ke berbagai negeri, ke seluruh dunia. Dan pada akhirnya Injil itu mendarat di Pulau Mansinam 1855 pada tanggal 5 Februari saudara. Dan itu ada 27 generasi. Sebab satu generasi itu 70 tahun saudara. Jadi ada 27 generasi sampai kepada digenapinya pemberitaan Injil di tanah Papua. Dari 1855 sampai tahun ini, tahun 2024 saudara. Ada kurang lebih 3 generasi telah berlalu. Jadi kita punya kakek orang tua, kakek punya orang tua. Itu yang menerima Injil di tanah Papua. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bahwasanya Injil yang adalah kekuatan Allah. Kata Paulus di dalam Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Aku memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Paulus bilang dunamis Allah. Dunamisnya Allah. Saudara tahu Injil itu dunamis. Itu akar kata yang sama dengan ketika Yesus berkata, kamu harus tunggu di Yerusalem supaya Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan memiliki kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kamu menjadi saksiku. Dunamis, kata yang sama, dunamis, kuasa, kekuatan, the power. Saudaraku yang terkasih, dan itu adalah sebuah kekuatan, mesin kerja. Pekabaran Injil itu adalah dunamis itu, kuasa, tanda heran, mujizat.
Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita melihat isi daripada nubuatan Yesaya 40 ayat 1 sampai 11 ini, saudara. Oke, next. Kalau kita sudah pahami tadi, Yesaya telah menubuatkan 700 tahun lamanya sebelum Injil itu tiba di bumi ini. Saudaraku yang terkasih, jadi Injil itu yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya itu berisi apa Injil itu, saudara? Yesaya mengatakan di sini, saudara, satu, Injil itu berisi kabar penghiburan. Injil itu berisi tentang yang kedua, kabar yang menenangkan. Injil itu yang ketiga berisi kabar bahwa perhambaan, perbudakan, kutuk telah diakhiri, saudara. Kemudian yang keempat, Injil itu berisi apa? Bahwa kabar segala kesalahan dan dosa-dosa diampuni. Dan yang kelima, Injil itu berisi kabar bahwa Yesus menanggung dosa. Sekali lagi, bahwa yang kelima, bahwa Injil itu berisi kabar bahwa Yesus menanggung dosa. Jadi seharusnya kita yang harus terima penghukuman dosa. Tapi lewat Injil kita diampuni, saudara. Kita tidak lagi tanggung dosa kita di neraka, tetapi kita memperoleh kasih karunia masuk dalam kerajaan kekal. Sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagi orang Kristen sorga itu pasti. Amin. Ya. Hanya satu-satunya agama di dunia ini yang meyakini bahwa Injil mengatakan sorga itu pasti. Jadi saudara, waktu kita percaya Yesus, sorga itu pasti bagi kita. Jadi bukan keraguan-raguan lagi. Ya saudara. Sebab itu penting sekali bahwa dalam perjanjian lama, waktu dikatakan orang mati, itu benar-benar mati. Ya, semua ayat dalam bahasa Ibrani tentang orang-orang yang telah mati itu benar-benar ditulis dalam perjanjian lama kata mati. Kenapa? Karena tidak ada Injil. Hanya menubuatkan tentang Injil yang akan datang. Tapi ketika sudah masuk kepada kitab perjanjian baru, saudara bisa lihat kejadian mulai dari firman Tuhan, Matius sampai Wahyu, semua orang yang mati ditulis bukan lagi mati dalam bahasa aslinya, melainkan tertidur. Kenapa ada sebuah perubahan kata yang luar biasa? Di perjanjian orang yang mati, mati saja. Oh, di perjanjian baru tidak pernah lagi ditulis kata orang yang mati, melainkan orang yang sedang tertidur. Karena di dalam perjanjian baru Yesus juga mengatakan Lazarus sedang tertidur. Dan maka kata itu dipakai untuk orang-orang yang mati. Semua orang-orang yang telah mati di dalam perjanjian baru ditulis kata mereka tertidur. Perubahan makna dan kata ini, saudara, karena Yesus telah datang memberi kepastian bahwa kamu yang mati bukan lagi mati, melainkan tertidur untuk sementara waktu sampai bunyi sangkakala digaungkan oleh para malaikat. Maka disitulah Yesus turun di awan-awan kemuliaan menjemput dan membangkitkan orang-orang yang telah tertidur atau mati dalam pandangan dunia hari-hari ini. Mereka yang tertidur itu dibangkitkan. Dan mereka bertemu di awan-awan dalam kemuliaan, menyongsong kedatangan Yesus dan masuk ke dalam kerajaan yang kekal, sorga yang dijanjikan bagi orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita memahami bagian ini, bahwa berita Injil ini seharusnya adalah kabar penghiburan, kabar menenangkan, kabar perhambaan yang sudah berakhir, kabar tentang kesalahan dosa-dosa diampuni, kabar tentang Yesus yang menanggung dosa. Ya, saya saudara melihat
Ini penginjilan awal tuh seperti ini saudara. Kalau kita kembali kepada kaidah-kaidah firman Tuhan dalam penginjilan, saya percaya penginjilan di akhir zaman ini akan banyak orang dipulihkan saudara. Akan banyak orang terima Yesus. Karena apa saudara? Karena kaidahnya adalah menghibur. Injil itu memberi penghiburan. Injil itu menenangkan jiwa yang sedang gundah gulana saudara. Kabar tentang perhambaan kutuk terlepas, kesalahan yang diampuni. Itu penginjilan yang sebenarnya saudara. Tapi kalau misalnya penginjilan itu lebih kepada murka Tuhan akan datang atasmu, saya agak khawatir saudara. Banyak orang tidak tertarik dengan Injil. Banyak orang tidak tertarik dengan Injil. Karena Injil lebih cenderung tentang keselamatan, pembebasan, pengampunan dosa. Kalau khotbah yang seperti tadi, khotbah-khotbah tentang tentang malapetaka akan diturunkan, itu lebih cenderung saudara kepada khotbah penggembalaan di dalam gereja. Jadi orang-orang yang sudah terima Yesus mendengar, baru ada firman yang menegur, yaitu itu bicara penggembalaan di dalam gereja. Tapi kalau sudah keluar saudara, ketika kita mengumandangkan, berbicara dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus di luar sana, tentunya harus seperti firman Tuhan ini saudara. Yaitu kabar yang kita beritakan itu harus kabar baik, kabar penghiburan saudara. Saudara bisa lihat kesaksian-kesaksian di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang saudara menerima Yesus, berubah, mereka diselamatkan. Saya kemarin sempat menonton sebuah kesaksian dari seseorang yang dia adalah presenter sebuah acara TV. Dia mau datang ke sebuah gereja ibadah saudara. Dia hanya ingin, karena dia bukan Kristen, jadi dia ingin datang ke gereja itu ingin mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan orang Kristen. Dia ingin mencari kesalahan dan kekurangannya orang Kristen lewat dia ikut ibadah. Dia ikut ibadah. Dia duduk saudara. Saudara tahu ketika dia dengan niat ingin mencari kesalahan orang Kristen, dia duduk di belakang saudara. Dan pada waktu itu saudara, Tuhan melawat dia. Tiba-tiba dia seperti dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dia lihat bahwa dia sedang seperti menonton. Ibadah sedang berlangsung, pujian sedang dinyanyikan. Tapi dia ini melihat seperti penglihatan. Seperti nonton film. Tuhan beri dia penglihatan pada waktu itu, yaitu tentang bahwa bagaimana dia lahir saudara. Ketika dia lahir, Tuhan Yesus kasih tunjuk dalam penglihatan itu. Bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia bertumbuh, bagaimana dia berhasil dan sukses dalam pekerjaannya. Tuhan kasih tunjuk lewat penglihatan itu seperti nonton film. Dan saudara, dia bilang, dia tidak mampu lagi melawan tangisnya. Dia menahan tangisnya, tapi kemudian dia mulai menangis-nangis sampai luar biasa. Dia bilang, ingus meleleh, air mata meleleh, nangis hancur. Dia teriak luar biasa, histeris. Tuhan lawat. Saudara tahu, inilah yang saya mau sampaikan kepada kita sekalian. Ketika Injil, kabar baik itu turun atas seseorang, tidak ada orang yang dapat membantah dan melawannya. Orang tersebut dilawat Tuhan sampai nangis hancur-hancur. Tadinya niatnya datang hanya ingin mendengarkan khotbah. Supaya dari khotbah itu dia punya bahan untuk menjatuhkan orang Kristen. Tapi suasana berubah. Perjalanan hidup berubah.
lawatan Tuhan turun atasnya dan mengubah hidupnya, saudara. Inilah yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa Injil itu adalah kabar baik. Jadi saudara, kalau engkau ketemu dengan orang lain dan mau bersaksi, beritahukanlah kepada rekan sahabatmu bahwa Yesus berkuasa menolong hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, coba kita lihat tujuan Injil atau kabar baik itu pada ayat 9 dan 10 Yesaya 40, bahwa di sini dikatakan, Yesaya bilang bahwa Injil itu menunjukkan tentang Tuhan. Lihat, itulah Tuhan Allahmu. Saudaraku yang terkasih, Injil, kabar baik itu bertujuan untuk menyatakan Tuhan. Injil itu mempresentasikan Tuhan. Injil itu bersaksi tentang Tuhan yang mengasihi umat manusia, saudara. Coba kita lihat next. Kita lihat lagi kembali pembacaan kedua tadi, saudara. Kitab Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat 1 pada Yesaya 61. Untuk menjadi pemberita Injil, kata Tuhan, kita harus dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Roh Allah, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi saudaraku yang terkasih, bagaimana sih caranya agar bisa menyampaikan kabar baik ini? Apakah kabar baik ini harus pendeta saja yang menyampaikannya? Tidak. Siapa saja orang yang roh Tuhan turun atasnya. Siapa saja yang Allah mengurapi dia dan mendorong dia. Mengutus, mendorong. Ada dorongan Roh Kudus. Beritakan Injil itu, saudara. Beritakan Injil itu, saudara. Ya, beritakan Injil itu. Saudara, ada sebuah cerita seorang anak laki-laki TK, ya, seorang anak laki-laki TK kecil, ya, dia mendengar di sebuah ibadah sekolah minggu di hari Minggu, saudara, seorang pengajar guru sekolah minggu bilang begini, anak-anak sekalian, kalau ada yang sakit, kita anak-anak kita punya kuasa, tumpang tangan di tempat yang sakit dan orang sakit akan sembuh. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, suatu cerita anak ini pergi sekolah dan ibu gurunya mengalami sakit perut yang hebat di dalam suasana sedang belajar mengajar pada waktu itu. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, anak kecil itu lalu angkat tangan, ibu guru sedang sakit ya. Iya anak, jadi ibu minta izin, hari ini ibu sakit sekali perut ini. Kemudian saudara, anak kecil itu mendekati ibu. Ibu guru, kata ibu guru sekolah minggu, kalau ada yang sakit kita tumpang tangan. Boleh saya tumpang tangan? Kemudian dia bilang, ibu guru bilang, ya silakan anak. Tiba-tiba anak itu tumpang tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, jamah ibu guru yang sakit ini, ibu guru ini dalam nama Yesus sembuh. Saudara, ibu guru ini adalah seorang yang tidak percaya tentang adanya Allah atau ateis. Ya, di daerah Eropa sana. Dan seketika sakit perutnya hilang, anak ini berdoa dan sembuh. Kemudian ibu guru tertarik, anak, ya, siapa yang ajarkan kamu berdoa ini? Ada guru di gereja yang mengajarkan, berdoa dengan nama Yesus maka kamu akan sembuh. Akhirnya saudara, ibu guru yang ateis ini pergi ke rumah atau ke gereja daripada anak ini beribadah. Dan di situ dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percayakah engkau saudara, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk berita Injil. Bahkan anak TK sekalipun
Tuhan pakai untuk menjadi kesaksian kabar sukacita Injil itu. Libatkan diri saudara. Saya percaya ada Roh Kudus berbisik di hatimu ketika kau melihat orang susah di kantor, di pekerjaan, di setiap bidang usaha. Kita harus bersaksi saudara tentang nama Yesus. Itulah kabar Injil itu saudara. Kabar Injil itu kita menyaksikan ketika kita didorong dengan dorongan yang kuat. Kita harus menjadi saksi Kristus. Sehingga semua orang mendengar berita Injil dan mengalami kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur sekali saudara ya. Tapi saya berharap kita semua jemaat di SICC juga terus bersaksi dari hari ke hari kepada semua orang saudara. Jadi kita di gereja kita ini saudara selalu didatangi orang-orang dari luar yang tidak mengenal tidak mengenal kita, tidak kenal maksudnya kepada mereka. Dalam setiap minggunya di gereja ini pasti ada datang orang-orang yang minta didoakan. Saya tuh kadang bertanya, dari mana taunya saya sebagai hamba Tuhan dan tahu gereja di tempat ini? Bilang, Pak Pendeta, kami mendengar kesaksian ada yang didoakan dan mengalami pemulihan. Maka dari itu kami cari gerejanya, kami sering nyasar sampai ke bawah sana katanya. Dan mereka akhirnya menemukan gereja di tempat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika saya mendengar cerita ini, saya itu sangat luar biasa. Wow, begitu hebatnya ya kabar kesaksian Injil itu. Sehingga dari mulut ke mulut, kesaksian itu tersiar saudara. Ya, mereka yang dipulihkan, mereka bersaksi, mereka yang dipulihkan, mereka yang bersaksi. Sehingga mereka datang ke gereja ini saudara. Saya berharap doa kita tahun ini, semua orang-orang yang telah didoakan di gereja kita ini bisa beribadah juga di gereja kita ini saudara. Sama-sama ya, amin. Ya, itu harapan kita saudara. Oke, next lanjut. Kita harus lihat saudara, dalam berita Injil itu pasti ada sasarannya. Kalau kita mau lihat sasaran Injil, itu yang pertama saudara, kalau kita mau jadi saksi ya, mau jadi pekabar Injil. Orang-orang yang harus menjadi sasaran Injil adalah orang-orang yang pertama, orang-orang sengsara. Jadi saudara mau selamatkan jiwa, amin. Ya, saudara mau jadi saksi, amin. Karena Paulus bilang, apakah mahkotaku ketika aku kembali ke sorga, mahkota kita saudara ketika ke sorga adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yaitu yang pertama sasaran orang yang harus menerima Injil adalah orang-orang sengsara, kata Yesaya 61. Jadi saudara kalau mau jadi penginjil yang sukses, sasaran penginjilan yang pertama orang-orang sengsara. Sengsara seperti apa Pak Pendeta? Ya, di sana dikatakan, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Jadi orang-orang yang mengalami penindasan, mengalami dibully. Ya, ada saudara ya. Mungkin saudara punya teman selalu dibully, selalu dihina, mungkin dihina oleh teman yang lain. Dekati dia, beritakan Injil. Amin. Karena Injil itu sebenarnya tujuan sasarannya adalah untuk orang-orang yang sengsara, orang-orang yang ditindas di sekolah, di kantor, dimanapun. Ya, kalau ada orang yang ditindas sama suaminya atau istrinya menindas suaminya, ya kan? Ada nggak saudara? Saya lihat ada juga saudara, ternyata istri menindas suami itu banyak juga. Jadi orang-orang itu saudara yang harus kita beritakan Injil. Kemudian yang kedua, orang yang remuk hati. Siapa dia? Orang-orang yang lagi patah cinta saudara, putus cinta. Itu tuh sasaran Injil. Saudara kalau beritakan Injil pada orang-orang yang lagi putus cinta, Injil akan diterima dengan baik. Ya, Injil akan diterima dengan baik. Jadi beritakanlah Injil kepada orang-orang yang remuk
remuk hati. Kemudian yang ketiga, Injil itu akan sangat didengar kepada orang-orang yang tertawan. Ya. Tawanan apa sudah? Karena ayat selanjutnya terkurung. Jelas kalau terkurung berarti di penjara. Tertawan ini artinya apa? Yaitu orang-orang yang terlilit dengan hutang-hutang, saudara. Ya. Ya, saudara, Injil akan diterima dan sangat relevan bagi orang-orang yang ditawan dengan tawanan hutang. Tawanan apa? Tawanan-tawanan dikejar-kejar oleh debt collector, saudara. Sangat mudah Injil masuk, saudara. Jadi kalau kita tahu rahasia berita Injil dalam kitab Yesaya, kita akan tahu sasaran penginjilan kita, yaitu orang-orang yang tertawan, saudara. Kemudian yang keempat, orang-orang yang terkurung atau dipenjara. Jadi Injil itu paling mudah, saudara, kalau kita khotbah di penjara. Ya. Di penjara kalau bicara firman, saudara, wow, itu cepat sekali. Mereka yang di penjara, di sel-sel itu kalau kita bicara firman, mereka bilang amin dan mereka bertobat, saudara. Ya. Kemudian yang keempat, yang kelima, Injil itu akan sangat memiliki makna yang luar biasa, membuat orang berubah dan bertobat. Itu di perkabungan. Makanya pendeta-pendeta paling semangat, saudara, kalau sudah ibadah penghiburan, ibadah pelepasan jenazah. Wah, itu saudara, para pendeta-pendeta kalau bicara paling cepat sekali, saudara, paling semangat sekali. Karena di situ orang akan mendengar berita Injil dan menerima Injil, saudara. Jadi saudara, kapan kita bersaksi mengabarkan Injil? Yaitu di tempat-tempat perkabungan. Kalau ada kedukaan. Ya. Jadi kesaksian tentang perkabungan itu cepat sekali didengar orang. Ya. Saudara, lihat presentasi YouTube minggu kemarin. Saya luar biasa, saudara. Kesaksian dari keluarga Yohanes Elwarin, Bapak Petra ya. Waktu satu kali di-upload. Haleluya, saudara. Dalam sehari yang nonton kesaksiannya, saudara. Dan sekarang sudah hampir lebih dari 400 kali ditonton. Luar biasa. Itu dalam beberapa hari saja, saudara, sudah 400 lebih orang yang nonton. Saya sampai heran sekali. Kesaksian tentang bagaimana mereka mengalami kedukaan dan mereka bisa bersyukur dengan dipanggil pulangnya anak kekasih mereka. Dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan semua yang komen di YouTube channel kita, saudara, semua mengatakan kami sangat diberkati dengan kesaksian ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tadi saya sudah sampaikan, kesaksian kabar Injil itu akan menjadi berkat bagi banyak orang saat perkabungan. Ya, saudaraku yang terkasih, bagaimana kuasa firman dan kuasa penginjilan itu terjadi, saudara. Oke, next. Injil itu menurut Yesaya 61 ini untuk apa? Apa tujuan Injil? Yaitu merawat orang-orang yang remuk jiwa. Yang kedua, memberitakan pembebasan. Yang ketiga, memberitakan tahun rahmat Tuhan. Yang keempat, memberitakan hari pembalasan Allah. Pembalasan Allah di sini eskatologi, penghakiman akhir zaman, itu maksudnya. Jadi isi daripada materi Injil menurut nubuatan kitab Yesaya yaitu tentang hari pembalasan, eskatologi. Kemudian yang kelima, memberitakan kabar penghiburan bagi yang berkabung. Kemudian yang keenam, kabar bahwa Tuhan mengaruniakan perhiasan kepala. Apa artinya? Yesaya 61 bicara tentang Allah mengaruniakan perhiasan kepala, yaitu lambang keberhargaan manusia.
Perhiasan kepala ini artinya manusia ini lambang keberhargaan manusia. Saudara, Injil itu membawa paradigma baru kepada suku-suku terasing. Coba saudara contoh. Ada satu kali saya melayani dan kemudian salah seorang umat Tuhan bilang, Pak Pendeta, dulu menurut nenek moyang kami menceritakan bahwa kami ini lahir dari kayu, dari pohon besar. Wah, saya bilang, oh bukan begitu, Injil tidak mengatakan demikian. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Saya bilang, oh begitu ya Pak Pendeta? Iya. Jadi Injil mengangkat derajat. Jadi Injil saudara mengubah paradigma bahwa manusia ini sama dengan pohon besar, lahir dari keturunan pohon besar. Tidak bisa, sudah salah. Bahkan ada lagi saudara di beberapa daerah ketika saya sempat melayani dan menginjil dan bilang begini, Pak Pendeta, menurut cerita nenek moyang kami dulu dari Tuturuga. Ya, kami itu dulu dari Tuturuga. Nenek moyang kami itu dari Tuturuga. Aduh, saya bilang, sudah tahu Tuturuga tidak? Penyu, kura-kura. Saya langsung menyampaikan, tidak, salah itu. Itu hanya dongeng belaka. Saya bilang kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa engkau adalah manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi saudara, Injil merubah paradigma manusia. Sehingga manusia yang tadinya ya dari cerita legenda-legenda bahwa manusia ini tidak berharga, dia disamakan dengan pohon, batu, bahkan binatang-binatang yang ada di dunia ini, berita Injil mengubah bahwa manusia kembali menyadari bahwa dia berasal dari Allah dan dari Allah mereka harus kembali kepada Allah. Mereka berubah paradigma. Injil membuat manusia menjadi berharga. Manusia yang tadi dikatakan sampah, yang dikatakan kamu adalah orang yang tidak layak, Injil datang mengangkat harkat dan martabat manusia. Alkitab bilang sama kita bahwa didapatinya lah seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan diseret ke tengah-tengah umum oleh para orang-orang Yahudi. Para tua-tua Yahudi berkata, Guru, kami mendapati dia berzinah. Yesus berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar dengan batu. Saudara, semua orang terdiam dan mulai satu persatu meninggalkan kerumunan itu. Dan tinggal Yesus dan perempuan itu. Yesus menatapnya dan mulai bertanya, tidak adakah orang yang menghakimimu? Tidak ada, Guru. Yesus berkata, pulanglah, aku pun juga tidak. Ketahuilah, dosamu diampuni dan jangan berbuat dosa lagi. Injil menjelaskan bahwa Tuhan mengangkat ketidakberhargaan manusia menjadi berharga. Bagi dunia manusia pada waktu itu yang kedapatan berzinah harus dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus berkata, aku pun tidak. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kabar Injil seharusnya seperti itu. Khotbah-khotbah hari-hari ini saudara seringkali merendahkan orang dan hanya menjatuhkan orang. Tapi Injil seharusnya kembali kepada nurani sesungguhnya. Bahwa Injil harus mengangkat semua yang tidak berharga menjadi berharga. Yesus mengajarkan kepada kita, kepada semua orang, jika engkau tidak berdosa, pertama kali lempar dengan batu. Ternyata semua manusia juga berdosa. Jadi Yesus mengangkat ketidakberhargaan dunia yang tidak layak ini. Lewat Injil kita menjadi berharga di dalam Kristus. Amin saudara. Kemudian yang ketujuh, Injil bicara tentang minyak, kata firman Tuhan dalam Yesaya 61.
Minyak bicara tentang pengurapan. Minyak bicara tentang sesuatu yang luar biasa, saudara. Bahwa di sana dikatakan, untuk mengaruniakan ayat 3, kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jadi minyak, saudara. Minyak itu bicara pengurapan kepada orang-orang yang tadinya putus asa dan semangat pudar karena perkabungan dan kematian. Maka dengan Injil ada pengurapan baru bagi mereka. Dan juga puji-pujian yang ke-8. Injil seharusnya berisi tentang puji-pujian yang semangat dan girang-girang, saudara. Ya, jadi Injil bukan puji-pujian lemah lesu, tapi Injil bicara tentang anggur baru tercurah. Nah, begitu, saudara ya. Jadi ada sebuah kebangkitan anggur baru. Ada pengurapan dari puji-pujian dalam berita Injil itu, saudara. Oke, next kita lihat. Ada dampak Injil kalau kita lakukan Injil, hidup dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Maka yang pertama kata Yesaya 61 bahwa manusia akan menjadi manusia yang membangun. Orang yang menerima Injil akan punya semangat membangun. Ya, dikatakan pada ayat 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang yang menerima Injil, saudara, mereka akan membangun. Mereka menjadi manusia-manusia pembangunan. Coba saudara lihat, waktu Papua menerima Injil, lihat Papua dibangun dalam kemuliaan. Amin, saudara. Ya, ketika Kalimantan menerima Injil, pembangunan luar biasa pesat. Jawa menerima Injil, pembangunan luar biasa. Sulawesi menerima Injil, Sumatera menerima Injil. Ya, daerah Pulau Timur sana, saudara, menerima Injil, pembangunan luar biasa. Jadi Injil akan menyebabkan orang-orang yang menerima Injil itu punya semangat membangun. Saudara bisa lihat Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, saudara lihat Daud, saudara lihat Salomo. Mereka adalah representasi Injil pada kitab perjanjian lama. Mereka punya semangat membangun, saudara. Jadi membangun kota-kota yang tadinya sunyi sepi, runtuh, mereka bangun karena Injil, saudara. Yang kedua, orang yang akan memberitakan Injil, orang yang menerima Injil maksudnya, akan menjadi pemimpin. Mereka akan menjadi pemimpin. Dikatakan, saudara, orang-orang luar akan melayani kamu dengan kambing dombamu. Menjadi gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebur anggurmu. Jadi saudara, orang-orang yang kalau hidup di dalam Injil sungguh-sungguh, dia akan jadi pemimpin. Tuhan akan angkat terus-menerus dalam proses hidupnya. Mungkin saat ini belum, tapi ketika dia menghidupi terus Injil, lama-kelamaan dia akan jadi pemimpin. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang menerima Injil akan dipakai Tuhan jadi imamnya Tuhan. Saudara tahu imam itu berarti orang yang menyelenggarakan ibadah, orang yang menaikkan doa. Saudara jangan heran anak-anak Tuhan, ya, kalau di kantor, di tempat manapun juga, pas tidak ada pendeta, tidak ada penetua, tidak ada diaken. Siapa yang disuruh berdoa? Orang yang hidup dalam Injil. Ya, Queen bisa berdoa enggak? Ya kan gitu contohnya kan. Di setiap komunitas ya, karena tidak ada pendeta di sini, tolong ya Saudari Novi bisa doa untuk kita gitu, ya kan? Atau Ibu Seli bisa doa untuk kita di kantor ini. Kenapa? Karena Injil ada di dalam dirimu. Ya, atau Mama Ruth ya bisa pimpin doa untuk kita di keluarga saat ini. Nah, itu saudara. Jadi Injil itu saudara akan menjadikan kita pendoa, imam, dimanapun kita berada. Yang keempat, orang-orang yang hidup dalam Injil, kata firman Tuhan, mereka akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan bermegah atas kekayaan. Saudaraku yang terkasih, ini jelas sekali bahwa
orang-orang yang hidup dari Injil, menghidupi Injil, hidup sesuai firman, kabar baik, kabar kesukaan. Tuhan bilang, kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan kamu akan jadi kaya. Itu benar, saudara. Itu bukan karena teori tentang Injil kemakmuran, bukan. Kabar yang dinubuatkan Yesaya sudah bilang bahwa kalau kamu hidup dalam Injil yang akan datang nanti, Yesaya 61 bilang kamu akan menjadi orang-orang yang menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan kamu akan menjadi orang kaya. Kamu akan diberkati, begitu maksudnya. Kemudian yang kelima, orang yang hidup dalam Injil keturunannya akan menjadi terkenal di antara bangsa-bangsa dan menjadi keturunan yang dikatakan diberkati Tuhan. Saudara, orang-orang yang menikmati Injil, hidup dalam Injil, itu akan menjadi orang-orang yang terkenal. Saya masih ingat, saudara, saya punya kakek buyut, saudara, itu kakek saya punya kakek lagi, punya bapak, itu penerima Injil di Hulu Kahayan. Namanya Christian Sawong. Dan saudara, fotonya pegang Alkitab pertama kali di Hulu Kahayan, di Kalimantan Tengah. Menerima Injil itu fotonya tuh, saudara. Saya kalau lihat saya selalu menangis. Saya rindu seperti dia. Dan akhirnya betul juga, saudara, Tuhan utus ke Papua. Saudaraku yang terkasih, dari kakek saya yang menerima Injil pertama kali di sana dan menjadi pendeta pertama, saudara. Pendeta pertama di pedalaman, suku pedalaman Dayak, Kalimantan Tengah. Lahirlah kakek saya yang bernama Peter Christian Sawong. Dia menjadi tentara dan purna tugas sebagai kapten, saudara, di Tentara Nasional ABRI waktu itu, TNI. Dan dia juga menjadi bupati di Kota Waringin Timur, saudara. Menjadi bupati. Saudara bisa lihat, ketika seorang pemberita Injil, dia hidup dalam Injil, dia adalah pendeta pertama, dan anaknya Tuhan angkat jadi bupati. Menjadi terkenal. Itu janji Tuhan, saudara. Kalau engkau menghargai Injil, kamu hidup di dalam Injil, kamu benar-benar menerima Injil dengan sungguh-sungguh, maka keturunanmu akan menjadi terkenal, kata firman Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan keturunanmu akan diberkati dalam dunia ini. Jadi saudaraku yang terkasih, terima Injil, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini bersaksi bahwa orang-orang yang menerima berita Injil yang saya saksikan, saudara, orang-orang itu dulunya bukan orang-orang hebat, saudara. Orang-orang biasa saja, tapi ketika mereka menerima saya untuk memberitakan Injil, mereka jadi orang-orang terkenal, jadi orang-orang hebat. Jadi apa yang saya saksikan itu benar, saudara. Mereka diangkat jadi pemimpin. Ada yang jadi DPR, jadi bupati. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi menteri, menerima pemberitaan Injil saya ketika saya diutus Tuhan ke Papua, ke kota Sorong waktu itu. Saudaraku yang terkasih, mereka semua jadi pemimpin. Dan kita juga di jemaat ini, saudara, saya melihat satu persatu tahapan Tuhan. Sabar, saya percaya waktu Tuhan ada. Amin. Bahwa ketika saudara menyambut Injil dengan sungguh-sungguh, maka kau akan menjadi orang yang luar biasa diberkati. Tapi sekali lagi, saudara, sambutlah Injil, tapi juga sambutlah pemberita Injilnya. Karena firman Tuhan sudah berkata, saudara, siapa yang menyambut kamu, menyambut aku, kata Tuhan. Sampai digenapi, saudara. Jadi itu intinya, kita semua harus menghargai ibadah, persekutuan, berita Injil. Jangan kabur ketika diberkati, saudara. Jangan menghindar dari ibadah. Apa sih yang kita larikan daripada ibadah? Kita takut dengan ibadah, saudara. Tidak boleh. Ibadah itu mengandung janji Allah.
Jadi kalau kita diberkati dalam ibadah, kita diberkati dalam doa-doa ibadah, kita setia beribadah, Tuhan pertahankan jabatan kita, Tuhan pertahankan kesuksesan kita, Tuhan pertahankan berkat kita makin meningkat.